tabaraka wa ta'ala. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, di mana di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah Allah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul kembali dan bertemu kembali di pengajian bulanan seluruh pegawai dan guru yang berada di bawah naungan Yayasan Sa'adah Martapura ini. Dan setelah sebelumnya 3 pertemuan kita vakum atau kita terhenti, kita alhamdulillah dimudahkan kembali untuk duduk bersama mengkaji hal-hal mendasar dan penting untuk diketahui dan dipelajari oleh setiap dari kita sebagai seorang muslim dan muslimah, di mana kita akan mempelajari atau kita sedang mempelajari kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pembenahan dan perbaikan individu dan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab arkanul iman atau arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dan kita telah membahas poin yang pertama atau rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu tentang syahadatain, tentang 2 kalimat syahadat. Mungkin sebagian yang hadir atau sebagian hadirin dan hadirat mungkin karena cukup lama kita terhenti kemarin, mungkin sebagian sudah menguap atau sebagian sudah mulai kabur apa saja yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu di grup ada kami kirimkan ringkasan materi terkait pertemuan keempat yang telah kita ambil pada beberapa pekan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pada siang kali ini kita akan membahas rukun Islam yang kedua, di mana di sini dicantumkan oleh penulisnya yaitu tentang wa iqamis shalah. Di sini kita ulangi kembali, kita baca dari awal, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Penulis di sini menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Rukun Islam atau agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 pilar. Kemudian beliau mengurutkan dengan tertib rukun-rukun tersebut. Beliau menyebutkan di sini yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pilar yang pertama, pondasi yang pertama, dan pondasi ini harus ada, yaitu seseorang bersyahadat, mengucapkan persaksiannya tidak ada ilah. Ada yang masih ingat ilah itu apa diartikan? Tuhan atau pencipta atau zat yang disembah atau sesembahan. Mana yang lebih tepat di sini? Ilah ini adalah Tuhan yang disembah. Maka terjemahan yang lebih tepat, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu telah kita terangkan dan bisa ditengok kembali, dimurojaah kembali materi yang kami kirimkan baru saja di grup tentang pertemuan terkait penjelasan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ penulis di sini memberikan tanda kurung di situ, beliau menegaskan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah, yang pantas untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah. Wa Muhammad muballighun anillah. Dan Nabi Muhammad itu adalah penyambung, penyampai pesan-pesan dari Allah kepada hamba-hambanya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke pembahasan nomor 2 atau pilar nomor 2, wa iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Tetapi kami di sini sambil yang lain
selesai menurunkan makanan di perut, kami ingin memberikan hal yang ringan terlebih dahulu. Ini kita ketahui rukun Islam ini ada berapa? Ada 5. Itu adalah hal yang mendasar. Hal yang diketahui oleh anak kecil maupun orang besar. Tua, muda, semuanya dikenalkan dengan 5 poin penting terkait Islam ini. Yaitu ada 5 poin. Pilar yang pertama disebutkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa, dan dimaksud di sini adalah puasa apa? Puasa Ramadan. Dan yang kelima adalah haji. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kami ingin menyampaikan sedikit. 5 hal ini digambarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ibarat tiang yang menopang agama seseorang. Pilar-pilar yang ketika pilar itu tegak, maka tegak pula agama seseorang. Ketika pilar-pilar tersebut runtuh atau tidak ada sebagiannya, maka akan cacat pula, rapuh pula bangunan yang ada di atas pilar tersebut. Demikian pula agama seseorang akan sangat rapuh ketika pilar-pilar tersebut tidak ditunaikan dan tidak dihadirkan. Ini masalahnya. Baik, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang adanya potensi gangguan yang sangat besar yang dapat merubuhkan pilar-pilar tersebut. Pilar syahadat kita, pilar sholat kita, pilar puasa atau zakat kita, pilar puasa kita atau pilar haji kita, itu dapat dengan mudah rubuh dan agama kita menjadi jatuh lantaran salah satu sebab yang sangat berpotensi meluluh lantakkan pilar tersebut dengan mudahnya. Dan ternyata hal itu bukan berasal dari luar, bukan berasal dari musuh luar kita. Tidak. Itu justru berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu disebutkan dan digambarkan oleh Nabi SAW, dan ini salah satu metode beliau dalam menanamkan dan menancapkan pemahaman yang mengakar sehingga mudah dipahami dan teringat dengan kuat pada sanubari atau pada diri setiap mukmin dan mukminah. Tentang hal ini beliau menyebutkan dengan permisalan. Beliau menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini berisi peringatan bagi kita semua yang saat ini menjadi orang-orang yang berjuang untuk mencari nafkah yang halal, berjuang untuk memberikan hal yang dikonsumsi oleh anak istri kita yang akan masuk menjadi darah dan daging anak istri kita dan juga tubuh kita semua. Apa itu? Nabi SAW menyebutkan madhibani ja'iani. Nabi SAW menyebutkan tidak ada yang lebih merusak daripada 2 ekor serigala yang sedang lapar dilepas di kawanan domba. Kawanan domba itu tanpa pengawasan dari pengembalanya. Tidak ada yang dapat menghindarkan domba-domba ini dari diterkam dan dimangsa 2 serigala lapar ini. Nabi SAW menyampaikan, kira-kira apa yang ada terbetik di benak kita ketika kita membayangkan ada 2 ekor serigala sedang lapar-laparnya, belum makan berhari-hari, dilepas di kandang domba atau hewan ternak di situ, atau kambing di situ, tanpa ada yang menghalau, tanpa ada pengembala atau manusia yang memburu dan mengusir serigala tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Serigala itu akan ikut makan rumput atau justru akan memakan dan memangsa domba-domba tersebut? Tentunya setiap orang akan dengan mudah menangkap
pesan pertama dari Nabi SAW bahwasanya yang akan terjadi selanjutnya itu sudah dapat dibayangkan. Apa yang dapat dibayangkan di benak kita? Pasti dua serigala yang sedang lapar ini akan dengan mudah memangsa domba-domba yang ia mau. Mau domba yang masih kecil, mau domba yang besar, mau yang kurus, mau yang gemuk, dia sedang berada di lumbung makanannya. Tidak ada yang menghalau dan tidak ada yang mengusirnya. Maka dia akan dengan leluasa melampiaskan nafsu atau rasa laparnya ini. Mungkin jika normalnya satu serigala itu makan satu ekor saja sudah cukup kenyang. Mungkin ketika dia berada di tengah-tengah mangsa-mangsanya, domba-domba tersebut, daging-daging segar tersebut, maka dia mungkin bisa saja makan lebih dari yang dibutuhkannya. Iya atau tidak? Baik, ini gambaran pertama. Tetapi pesannya bukan di situ. Nabi SAW tidak memberikan pesan di situ. Pesan yang pertama atau kalimat yang pertama ini berfungsi untuk mengantarkan seseorang untuk dapat menangkap pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Nabi di kalimat berikutnya. Nabi kemudian menyampaikan, tidaklah dua serigala yang sedang lapar ini berada dan dilepas di tengah kawanan domba lebih merusak terhadap keselamatan domba-domba tersebut, itu masih kalah daripada adanya dua hal ini kalau ia ada dan tumbuh besar di dalam diri setiap dari kita. Apa kira-kira? Dimisalkan oleh Nabi SAW dua sifat, dua hal yang kalau ada pada diri seseorang, satu saja sudah membahayakan pilar-pilar Islamnya. Apalagi kalau dua-duanya ini berjalan, maka duet kalau istilahnya, duet serigala lapar, dan ini sangat berbahaya, dapat merobohkan pilar-pilar ini. Nabi menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, agama atau Islam itu dibangun di atas 5 pilar, dan 5 pilar ini dapat dengan mudah runtuh, hancur, salah satunya disebabkan oleh dua ini. Bisa saja ketika seseorang justru membiarkan atau membangunkan serigala-serigala lapar di dalam tubuhnya. Ini permisalan dari Nabi SAW, bukan berarti di dalam diri kita ini memang ada serigala, bukan, tidak ada. Baik, kira-kira apa dua hal ini? Ada yang bisa menangkap apa dua hal yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ini? Yang pertama adalah ambisi seseorang untuk mengumpulkan harta. Itu serigala lapar yang pertama. Dan yang kedua adalah ambisi seseorang untuk meraih kedudukan, jabatan, posisi bergengsi. Dua hal ini kalau salah satunya saja ada, itu sudah sangat berbahaya bagi agama seseorang. Kita tahu kenapa bisa terjadi pencurian, terjadi penipuan, terjadi korupsi, terjadi kemudian menempuh cara-cara yang tidak halal untuk mengumpulkan pundi-pundi harta, merampas hak orang lain, tidak memberikan hak orang lain, ditahan punya orang lain, itu semua berkisar dan berputar pada ketamakan seseorang untuk mengumpulkan harta tersebut sebanyak-banyaknya. Baik, ini saja sudah bisa merusak agama seseorang. Bagaimana jika ditambah satu lagi, yaitu ambisi dia untuk menaiki popularitas atau kedudukan atau status sosial yang tinggi. Makanya disebutkan dan digambarkan ibarat dua serigala lapar yang menemukan di tempat itu mangsa-mangsanya tanpa penjagaan dan tanpa pengawasan dari penggembala. Ini diibaratkan dan disebutkan oleh Nabi SAW tentang betapa berbahayanya dua hal ini jika ada pada diri kita. Kita lihat bagaimana seseorang dapat gelap mata, tidak peduli lagi mana saudara, mana bukan, mana halal, mana haram, ketika dua hal ini terjadi. Dan dua-duanya memang dapat terjadi dan terkumpul pada diri seseorang. Tidak peduli dia laki, dia perempuan. Ketika dua hal ini terjadi, maka akan merusak tatanan keharmonisan di tengah
masyarakat kaum muslimin atau dalam lingkup yang lebih sempit lagi dalam tatanan orang-orang yang berada di dalam sebuah lembaga. Di sebuah lembaga seperti lembaga atau yayasan Sa'adah ini. Maka ketika orang sudah membangunkan serigala laparnya ini, dia akan mudah memfitnah. Dia akan mudah menyampaikan berita yang ditambah-tambah dalam rangka memframing, memberikan citra buruk tentang keputusan atau kebijakan pimpinannya misalkan, dan seterusnya. Akan mudah sekali. Yang namanya lisan ini dengan mudah demikian. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, siang ini kita akan masuk, semoga nanti waktunya cukup sampai jam 2, kita menyelesaikan pilar yang kedua. Ini tadi sekilas untuk menyegarkan dan untuk menyegarkan mungkin di antara yang hadir sudah mulai penat, tetapi insya Allah tetap semangat dalam mengambil apa yang bermanfaat dari kajian pegawai atau khusus pegawai ini. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pilar yang kedua di sini disebutkan wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Kemudian di situ dalam tanda kurung penulis di sini menjelaskan sedikit, beliau mengatakan ada uha bi arkaniha wa syurutiha wal khusyu' fiha, yaitu melaksanakannya dengan menunaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan juga tidak melupakan khusyuk di dalamnya. Karena khusyuk itu ibarat roh dalam salat kita. Baik, maka di sini kita akan ambil penjelasan tentang salat, apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat-syaratnya, dan apa saja wajibat salat dan sunan salat di sini. Semoga nanti cukup semua. Baik. Kelihatan ya? Pertama, ini adalah rukun kedua. Apa yang dimaksud dengan mendirikan salat di situ? Penulis menyebutkan di sini maknanya, atau kami tambahkan di sini penjelasannya dari kami ambilkan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar karya sejumlah ulama. Maknanya sebagaimana kami ambilkan lafadz dan penjelasan dari penulis, beliau mengatakan ada uha, mengerjakannya dengan menunaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan memperhatikan kekhusyuannya. Kekhusyuannya. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjut kepada syarat-syarat yang disinggung oleh penulis di sini. Syarat-syarat sholat. Mungkin kita setelah sekian tahun, bahkan mungkin ada yang sudah puluhan tahun, sampai saat ini masih kebingungan atau masih meraba-raba bagaimana cara menunaikan sholat yang benar. Setelah melaksanakan sholat, timbul pertanyaan lagi, sudah benarkah, sudah idealkah sholatku selama ini? Nah, ini yang akan kita pelajari dalam rangka memperbaiki sholat-sholat kita selama ini. Jangan sampai kita lelah, kita capek-capek melaksanakan sholat, ternyata sholat ini menjadi abu atau debu yang ditiup angin. Tidak ada yang bersisa di catatan atau di pundi kebaikan kita di akhirat kelak. Jangan sampai. Baik, maka oleh karena itu perlu kita belajar. Makanya di sini perlu kita sama-sama belajar, mengulang kembali bagi yang sudah pernah belajar, yang belum tahu, inilah saatnya, inilah kesempatan untuk mengambil bagian dari agama ini. Mengambil bagian dari agama ini yang memang wajib untuk dipelajari. Karena para ulama menjelaskan ilmu itu ada dua. Ditinjau dari sisi hukum mengambilnya. Ilmu itu terbagi menjadi dua, dilihat dari hukum mengambilnya. Ada hukumnya fardu ain, wajib bagi siapapun di sini. Yang hadir di sini, laki-laki maupun perempuan, semuanya wajib belajar. Ada jenis yang pertama. Ada jenis yang kedua namanya fardu kifayah atau fardu kifai. Dia sifatnya tidak wajib per individu. Tetapi ketika ada sebagian yang sudah belajar, misalkan ada 1-2 yang belajar, maka yang lain sudah tidak berdosa lagi apabila tidak belajar tentang ilmu ini. Nah, di antara ilmu yang wajib dipelajari yang sifatnya ini masing-masing, yang apabila ditinggalkan tidak belajar, maka dia akan berdosa di situ, adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk kita beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah, sholat kita diterima sementara kita tidak tahu cara melaksanakan sholat yang benar.
melaksanakan sholat yang benar. Di situ ada bersuci terlebih dahulu. Orang kalau sholat tanpa berwudu kira-kira sah atau tidak? Tidak sah kan? Nah sama, di sini juga ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat, dan ada sunan-sunan. Kapan sholat kita ini minimal, batas minimal telah tertunaikan, telah gugur tanggung jawab pelaksanaannya, kapan dikatakan belum gugur, harus diulang atau harus mendatangkan gerakan yang tertinggal tersebut dan seterusnya. Nanti kita akan belajar di sini. Baik, semoga cukup nanti waktunya. Apa itu syarat? Baik, kita langsung baca. Di sini kami sudah ringkaskan apa itu syarat, syarat di dalam sholat. Baik, maksud dari syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum memulai sholat agar sholat menjadi sah. Poin yang kedua, jika syarat tidak dipenuhi, syarat di dalam sholat ini tidak dipenuhi, maka sholat menjadi tidak sah meskipun semua rukun ini derajatnya atau nilainya itu lebih tinggi daripada syarat. Walaupun semua rukun telah dilaksanakan secara sempurna. Nanti kita akan bahas apa saja maksud dari rukun-rukun sholat. Itu kesemuanya, jumlahnya berapa, itu harus tertunaikan semuanya. Tidak boleh ada yang hilang satupun, itu rukun. Nah, rukun ini, jikapun ke-14 rukun ini semua ditunaikan, tetapi syarat ini tidak terpenuhi, maka rukun-rukun tersebut menjadi sia-sia. Nah, baik. Jadi syarat-syarat sholat maksudnya di sini adalah sebelum pelaksanaan sholat tersebut. Ini kami sudah membahasakan dengan bahasa yang mudah dan kami paparkan dengan pemaparan yang sangat ringkas di sini. Di situ nanti mungkin ada yang pernah belajar yang lebih dalam, lebih rinci, itu kita kesampingkan. Kita ingin bagi yang sudah pernah belajar mengulang kembali dan yang belum tahu menjadi tahu. Dan makanya sudah kami bagikan intisari atau ringkasan materinya. Baik. Dan ini syarat di dalam sholat ini terjadi atau dilakukan sebelum pelaksanaan sholat atau sebelum kita memulai sholat. Nah, timbul pertanyaannya sekarang, berapa jumlah syarat sholat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dia memulai sholatnya? Baik, di sini ada berapa? Di sini disebutkan, di sini ada sekitar 9 syarat. Ada sekitar 9 syarat di mana sah atau tidaknya sholat sebelum dilakukan itu bergantung pada 9 hal ini, 9 syarat ini. Dan masing-masing di dalam buku fikih disebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Baik. Yang pertama adalah Islam. Artinya syarat pertama orang ingin mengerjakan sholat itu adalah dia harus masuk ke dalam Islam. Lantas pertanyaannya, boleh enggak kalau seandainya ada orang bukan Islam, non-Islam, dia ingin sholat? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia beli sejadah, dia pakai pakaian, kemudian dia sholat. Boleh atau tidak? Boleh, tetapi apakah diterima atau sah menurut pandangan syariat? Enggak sah. Kenapa? Karena syarat pertama, kunci masuknya itu adalah Islam terlebih dahulu. Baik, lanjut kita yang kedua. Adalah yang kedua, berakal. Jadi syarat sholat itu divalidasi, diterima, sah, manakala orang yang mengerjakannya dia selain masuk kriteria dia Islam, dia berakal. Begini, berakal di sini terbagi menjadi 2. Ini singkat saja. Berakal artinya kalau orang kehilangan akal secara permanen, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Atau orang kehilangan akal sementara. Apakah ada orang kehilangan akal sementara? Ada, kata Mas Ikhwan. Orang yang menjinet, baik, atau menegak minuman keras, dia kehilangan akal pada saat itu. Maka ketika dia mengerjakan sholat, maka tidak sah sholatnya, dia harus mengulangnya. Kenapa? Karena dia sedang kehilangan akalnya. Sementara akal adalah syarat kedua orang ketika melakukan sholat, sholat tersebut dikatakan sah. Baik, yang ketiga adalah balik. Adapun contoh tadi yang kehilangan akal untuk
selamanya seperti orang, mohon maaf, mungkin ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa sejak mungkin, atau orang yang mohon maaf misalkan dengan sejak lahir eh, mendapat cobaan dari Allah berupa penyakit istilahnya Down syndrome ya. Nah itu tidak berkewajiban, dia tidak dibebani kewajiban syariat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah balik. Artinya anak kecil, anak-anak kita yang masih kecil, apakah boleh mereka mengerjakan sholat? Boleh. Tapi apakah sah atau dianggap dan dimasukkan nanti di catatan kebaikannya nanti? Maka ini tidak. Karena syaratnya adalah harus balik terlebih dahulu. Dan insya Allah yang hadir semua ini insya Allah sudah balik. Baik. Kemudian yang keempat adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas, yang dimaksud dengan hadas ini adalah hal-hal yang membatalkan kesucian seseorang ketika dia hendak melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat ataupun tawaf dan yang lainnya. Hadas besar dan hadas kecil ini, hadas besar contohnya adalah wanita yang selesai dari haidnya, selesai dari nifasnya, atau yang baru saja selesai berhubungan badan, dia tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Tidak cukup dia dengan berwudu, tetapi dia harus bersuci dari hadas besar. Dan bersuci dari hadas besar itu dilakukan dengan mandi. Adapun bersuci dari hadas kecil seperti kencing, kentut dan seterusnya itu dilakukan dengan mengambil air wudu dan membasuh anggota-anggota badan yang wajib dibasuh. Baik, yang kelima, di antara syarat sholat juga adalah masuk waktu sholat, dan ini adalah syarat yang harus terpenuhi. Ini waktu asar belum masuk, sekitar jam 3 lewat. Kalau ada seseorang saking semangatnya dia ingin sholat, mengerjakan sholat saat ini, sholat asar, apakah nanti ketika tiba waktu azan asar, dia sudah tidak perlu melakukannya? Maka kita katakan balik lagi kerjakan, karena saat ini belum masuk waktunya. Beda lagi pembahasan kalau seandainya dia menjamak atau dia musafir, ini beda lagi. Ini sekarang kita berbicara dengan standar yang biasanya atau yang mendasar. Baik. Kemudian yang keenam, menutup aurat. Menutup aurat. Baik. Di sini dijelaskan di dalam buku-buku ini, maksud dari menutup aurat di sini adalah bagi laki-laki dia menutup auratnya dari mana aurat laki-laki itu? Dari pusat sampai lutut. Kalau orang sholat dia pakai mungkin kain handuk menutup pusarnya sampai lututnya, bisa tidak dia sholat? Terbuka nih bagian dadanya, pundaknya terbuka, kira-kira boleh tidak dia sholat? Kira-kira kalau ada orang sholat di sini, di antara jamaah ada yang sholat seperti itu, pasti mungkin akan ditegur. Tetapi apakah boleh? Karena aurat lelaki itu ma baina surah ila rukbatain. Aurat laki-laki itu antara pusar sampai lututnya. Tetapi kata para ulama di sini menegaskan bahwasanya tentu saja yang paling utama dan paling afdal dia menutup tubuhnya, laki-laki menutup tubuhnya. Maka apakah boleh orang sholat dengan lengan pendek seperti ini? Boleh. Boleh dan seterusnya. Adapun aurat wanita atau kaum muslimat, maka aurat mereka itu di sini disebutkan oleh para ulama, aurat mereka itu seluruh tubuhnya aurat kecuali bagian wajah dan dua telapak tangan. Baik, kemudian kita lanjut, syarat yang ketujuh adalah menjauhi najis pada 3 hal, pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi kalau di tubuh kita ini ada menempel, habis misalkan ibu-ibunya habis cebok anaknya, kemudian ada menempel kotoran di lengan, dan kotoran itu mungkin berikitnya kuat, walaupun sudah berudu tidak hilang, maka ini harus dia menghilangkan najis pada badannya atau pada pakaiannya terkena kotoran najis atau tempat sholatnya. Baik, misal pakaian kita terkena ingus, boleh tidak kita sholat? Sah tidak sholat kita? Ingus atau dahak kemudian nempel pada pakaian kita, boleh atau tidak?
Kenapa? Karena ingus, ludah, dan juga dahak tersebut bukan najis. Baik, maka itu tidak dikategorikan najis di sini. Baik, dan tempat sholat juga perlu diperhatikan. Tempat kita sholat, area kita sujud dan kita berdiri itu diperhatikan kesuciannya dari najis. Dan yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian yang kesembilan adalah niat dalam hati. Baik. Karena Nabi SAW jikapun beliau melafadzkan niat ini, maka paling tidak akan terdapat keterangan dari sejumlah sahabat tentang hal ini, dan ini juga tidak terdapat keterangan dari para sahabat Nabi SAW terkait hal ini. Di antara ibadah-ibadah yang terdapat pengecualian dengan melafadzkan niat, itu disebutkan oleh para ulama ada satu ibadah. Apa itu? Talbiyah atau ihram. Ketika mau masuk ihram, seseorang di situ melafadzkan niatnya. Baik. Adapun selainnya, kata para ulama, niat itu cukup di dalam hati. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasan rukun, dan ini adalah inti tertinggi dan terpenting dalam suatu ibadah sholat kita. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan apa itu rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah, atau rukun-rukun sholat adalah bagian-bagian, dalam tanda kurung di sini, gerakan dan bacaan. Jadi rukun itu terbagi menjadi dua. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa gerakan. Dan semua rukun harus tertunaikan. Kalau lupa bagaimana? Harus menambahkan dan mendatangkan rukun tersebut. Dia tidak gugur ketika seseorang lupa atau tidak sengaja. Tidak, tetap harus mendatangkan rukun ini. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Nah, ini riskannya rukun ini. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Kalau bisa kita ingat, kita hafalkan rukun-rukun ini. Dan ini cuman disebutkan secara ringkas sehingga memudahkan untuk mengingat. Walaupun yang mungkin sudah cukup berumur dan kesulitan untuk mengingat-ingat. Baik. Yang pertama atau penjelasan tentang apa itu rukun. Rukun-rukun sholat adalah bagian-bagian atau gerakan dan bacaan yang harus dilakukan dalam sholat. Kedua, jika ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja, maka sholat jadi batal. Sholat jadi batal. Ini beratnya meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat. Sholat kita jadi batal, harus mengulang jadinya. Kalau sampai selesai baru ingat ternyata ada satu rukun, apalagi 2 rukun atau 3 rukun tertinggal, maka harus mengulangnya. Baik. Kemudian poin yang ketiga, rukun sholat adalah elemen inti untuk sholat dan bukan bersifat pelengkap. Dia memang adalah inti. Kalau inti itu tidak ada, maka sholatnya menjadi batal. Tidak cukup dengan sujud sahwi, tetapi harus memang dipasang. Istilahnya mungkin jika ada roda yang saling bersinergi antara satu roda dengan roda lain, kalau satu roda dicabut, maka mesin tersebut tidak jalan. Jadi harus ada di situ. Baik. Apa saja rukun-rukun sholat yang harus kita tunaikan dalam pelaksanaan sholat kita? Itu ada sekitar 14. Baik, yang pertama adalah berdiri. Berdiri. Dan tentunya di sini disebutkan berdiri dalam kondisi yang normal. Beda cerita kalau kita sedang sakit atau menderita hal yang lain dan seterusnya. Ini beda lagi. Tetapi ini kita bicara tentang kondisi normal yang seharusnya dan idealnya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dia wajib berdiri. Baik. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir yang menjadi tanda seseorang telah masuk ke dalam sholatnya. Itu berapa kali takbiratul ihram? Berapa kali diucapkan? Ini masih banyak yang terbalik. Ya, berapa kali takbiratul ihram itu? Satu kali saja. Kapan dibaca? Ketika pian pertama kali masuk dalam sholat pian. Allahu Akbar, kemudian masuk bersedekap. Nah, itulah takbiratul ihram. Baik.
Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Kalau pian tidak baca surat Al-Fatihah dalam sholat, artinya meninggalkan apa? Rukun. Kalau meninggalkan rukun, konsekuensinya sholat pian tidak sah. Maka ini bahaya. Baik, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan sholat berjamaah? Baik, itu kalau sholat berjamaah, para ulama memberikan rincian di situ. Kalau sholat yang modelnya itu imamnya mengeraskan bacaannya, seperti sholat apa? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, dan sholat isya. Di situ imamnya baca, kedengeran. Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengharuskan tetap harus baca, atau yang kedua, pendapat yang kedua, tidak wajib baca karena sudah terwakilkan dengan bacaan jahar imam tersebut. Baik. Tetapi bagaimana dengan sholat yang modelnya itu tidak ada bacaan jahriyahnya, seperti sholat zuhur dan sholat asar, atau seseorang sholat sendirian seperti sholat sunnah dan seterusnya, maka dia wajib baca surat Al-Fatihah, tidak boleh ditinggalkan, wajib baca surat Al-Fatihah. Kalau dia tinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja, maka dia bangkit lagi nambah dan baca surat Al-Fatihah 1 rakaat. Baik, itu terkait tentang rukun yang ketiga, yaitu baca surat Al-Fatihah. Adapun tadi, jika sholat jahriyah, sholat yang di situ imamnya mengeraskan suara, maka di situ kembalikan. Mau mengikuti pendapat di kalangan ulama yang mencukupkan dengan bacaan imam, atau tetap membaca di sela-sela bacaan selain surat Al-Fatihah yang dilakukan oleh imam. Makanya sebagian ada yang membahasakan dengan dijeda antara selesai bacaan Al-Fatihah dan sebelum imam membaca surat yang berikutnya, atau dibaca di surat yang selain surat Al-Fatihah, di situ tempatnya seseorang membaca surat Al-Fatihah. Baik, pertanyaannya, di sholat jahriyah, bagi yang mengambil pendapat bacaan imam cukup mewakili bacaan makmum dalam surat Al-Fatihah. Baik, pertanyaannya, dalam seluruh rakaat atau hanya rakaat-rakaat tertentu? Misalkan gini, maghrib ada 3 rakaat. Bagi yang mengambil pendapat bacaan imam dalam sholat jahriyah itu cukup, dia tidak membaca surat Al-Fatihah, apakah 3 rakaatnya dia tidak baca surat Al-Fatihah ketika sholat maghrib, atau dia hanya baca di rakaat yang imam tidak baca di situ secara jahar? Mana kira-kira? Ini yang perlu dipahami, bahwasanya ulama sepakat kalau rakaat yang imam tidak menjelaskan, menjaharkan bacaan surat Al-Fatihahnya, kalau dalam sholat maghrib itu di rakaat yang keberapa? Rakaat yang ketiga, maka makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah. Jangan berdiam. Jangan berdiam. Karena itu rukun. Baik, kita lanjut ke yang keempat. Rukun yang keempat adalah ruku. Jadi ruku ini gerakan atau ucapan. Ini adalah gerakan. Jadi ini termasuk gerakan, rukun. Jadi seseorang memang harus ruku di situ, harus ruku. Baik. Yang kelima adalah bangkit dari ruku. Ini juga termasuk rukun. Dan dinamakan bangkit dari ruku tentunya waktunya itu setelah ruku. Dan yang keenam, ini masih satu rangkaian terkait dengan proses ruku tadi, adalah i'tidal. Dan ini yang perlu diperhatikan juga. Yang namanya i'tidal adalah berdiri tegak. Dan itu harus ditunaikan. Ketika seseorang ruku, kemudian bangkit tetapi tidak sempurna, hanya miring kemudian langsung sujud. Seperti orang yang sholat sedang terburu-buru, maka dikatakan ini telah meninggalkan rukun. Dan konsekuensi meninggalkan rukun, dia harus mengulang rukun tersebut. I'tidal. Dia harus kembali ke posisi berdiri tegak. Jangan belum sempurna dia berdiri, baru bangkit dari rukuk kemudian langsung sujud, maka ini dikatakan sebagai orang yang telah meninggalkan i'tidal. Dan Nabi SAW itu pernah dalam sebuah hadis, beliau menegur orang yang tidak benar dalam sholatnya, terburu-buru dalam sholatnya, kemudian Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli.
kembali engkau ulangi sholatmu. Orang ini sudah selesai, ditegur sama Nabi SAW, balik lagi sholat. Karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan sholat. Lihat di situ, karena dia terburu-buru. Baik. Kemudian rukun yang ketujuh adalah sujud, dan telah kita ketahui keutamaan sujud, dan sujud adalah momen ketika seorang hamba benar-benar dekat dengan Rabb-nya. Momen ketika seorang hamba dekat dengan Rabb-nya karena dia meletakkan bagian termulia dari tubuhnya, yaitu kepalanya dia letakkan ke tanah, dia letakkan ke bawah, dan di saat itulah kondisi yang begitu sempurna bagi seorang hamba sebagai hamba Allah Tabaraka Ta'ala, dan saat itulah Allah sangat menyukai posisi yang dilakukan oleh hambanya karena menunjukkan dia sangat merendah dan sangat menghinakan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, makanya terdapat dalam penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya sebagian salaf itu mereka agar tidak muncul penyakit-penyakit hati seperti ujub, seperti sombong, dan seterusnya, sebagian itu ada yang meletakkan kepalanya di lantai yang berpasir atau lantai tanah rumahnya. Kemudian terus meminta kepada Allah, ya Allah, ini hamba-Mu sedang berada di hadapan-Mu, sedang berada di halaman-Mu, ya Allah. Dia minta agar engkau mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Bahkan sebagian lagi ada yang mengambil turab, pasir, kemudian dia tempelkan ke wajahnya dalam rangka mengingatkan hakikat diri ini sebagai hamba Allah yang harus menghinakan diri kepada Allah dan bukan merasa hebat dan bukan merasa tinggi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kemudian rukun yang keberapa? Rukun yang kedelapan, bangkit dari sujud. Jadi gerakan bangkit itu rukun. Dan yang kesembilan adalah duduk di antara dua sujud. Ini bukan bacaan lah, ini gerakannya, gerakannya. Kemudian yang ke-10 adalah tumakninah pada setiap rukun. Maksud dari tumakninah adalah ketenangan, as-sukun. Seseorang ambil waktu yang cukup sampai tertunaikan. Jadi bukan tergesa-gesa seperti itu. Itu dikatakan tidak melaksanakan rukun yang ke-10, yaitu tumakninah dalam sholatnya. Kemudian yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Dibedakan di sini. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Yang rukun itu adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Yang dimaksud dengan tasyahud akhir ini adalah bacaan tasyahudnya itu, bukan gerakannya. Nah, nanti gerakannya adalah yang ke-12, yaitu duduk untuk tasyahud akhir. Jadi ada ucapan, ada gerakan. Baik, dua-duanya sepaket itu. Dua-duanya sepaket, dua rukun dari rukun-rukun sholat. Yang ke-12 adalah duduk tasyahud akhir, yang ke-13 adalah taslim. Ini adalah pintu keluar. Kalau tadi ada pintu masuk dalam sholat, ada pintu keluar dari sholat. Kalau pintu masuk tadi dinamakan atau diistilahkan dengan takbiratul ihram, pintu keluar dari sholat adalah taslim, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Baik. Dan yang ke-14 adalah tertib atau at-tertib, berurutan dalam pelaksanaannya. Ruku terlebih dahulu, baru kemudian sujud. Bukan dibalik sujud, baru kemudian ruku dan seterusnya. Tidak. Ada aturan baku yang harus ditunaikan. Ini terkait rukun-rukun sholat, ada 14 rukun di situ. Konsekuensinya apabila tertinggal satu dari 14 rukun ini, baik itu sengaja atau tidak sengaja, maka sholat menjadi batal atau dia menambah satu rakaat untuk mendatangkan rukun tersebut. Baik. Kemudian wajibat. Wajibat dalam sholat. Baik, kita ambil terlebih dahulu apa itu wajibat. Baik. Wajibat dalam sholat artinya bagian-bagian atau bacaan dan gerakan yang semestinya. Lihat di sini, kami bedakan bahasa. Kalau yang rukun tadi harus dilakukan dalam sholat. Kalau wajibat di sini semestinya. Bisa untuk memudahkan saja, semestinya dilakukan di dalam sholat. Artinya kadar
kewajibannya itu lebih rendah daripada rukun. Masih ada toleransi kalau tidak sengaja kelupaan dalam masalah wajibat ini. Kalau rukun tidak ada toleransi di situ. Baik. Apa itu? Yaitu yang kedua, dilihat di sini, jika ditinggalkan secara sengaja maka sholat jadi batal. Ini kalau sengaja. Tetapi jika ditinggalkan secara tidak sengaja maka sholat tidak batal. Tetapi perlu sujud sahwi. Makanya ada istilah namanya sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi ini berlaku pada wajibat, walaupun wajibat itu tidak, kalau kelupaan ya sudah tidak usah diganti, diganti. Kalau memang tidak sengaja kelupaan atau ketinggalan, tidak perlu diganti. Tapi kalau rukun harus ganti, harus tambah, kemudian ditutup dengan sujud sahwi setelahnya. Tetapi kalau wajibat dia kelupaan, pian kelupaan, maka ya sudah lewatkan. Tetapi nanti di akhir cukup dengan sujud sahwi. Kalau sengaja baru kemudian hukumnya batal. Baik, apa saja wajibat? Ada 8. Ada 8. Dan wajibat ini dia lebih banyak berkaitan dengan ucapan. Makanya di sini kami majukan bacaan dan gerakan. Lihat di sini, di bagian ininya. Bacaan dan gerakan. Kalau rukun tadi yang lebih banyak itu mendominasi itu gerakan dan ucapan. Ini sekedar untuk memberikan kode saja untuk memudahkan mengingat, memudahkan untuk mengingat. Baik. Kalau wajibat itu lebih banyak dan dominan ucapan. Makanya di sini ada 8 wajibat sholat di sini. Baik. Berapa wajibat sholat? Yang pertama, takbir selain takbiratul ihram itu masuknya wajibat sholat. Karena takbiratul ihram masuknya rukun. Tetapi selain takbiratul ihram itu masuknya wajibat sholat. Apa maksud wajibat sholat tadi? Yaitu tadi yang seharusnya dilakukan selama sholat. Kalau ditinggalkan secara sengaja batal. Kalau tidak sengaja maka tidak batal, tetapi ditutup atau diganjal dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian yang kedua adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah ini termasuk bagian dari wajibat sholat. Sami'allahu liman hamidah ini berlaku kalau orang sholat berjamaah, maka yang mengucapkannya ini siapa? Imam. Maka kita sebagai makmum tidak harus untuk membaca ini. Kalau kita posisinya sedang makmum. Tapi kalau kita sedang sholat sendirian, harus baca. Harus baca. Kecuali kalau kelupaan, tidak apa-apa. Tetapi ditutup dengan sujud sahwi. Baik. Yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdu. Nah ini kalau dalam kondisi kita berjamaah, maka yang membaca ini adalah makmum. Imam sudah membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum yang membaca Rabbana walaka alhamdu. Kalau sholat sendirian, baca sami Allahu liman hamidah dan baca juga Rabbana walakal hamd. Yang keempat adalah bacaan subhana rabbiyal azim atau bacaan ruku yang lain. Subhana rabbiyal azim dibaca sebanyak 3 kali. Ini termasuk wajibat. Jadi ketika pian dalam keadaan ruku dan berdiam saja dan itu sengaja, maka bermasalah sholatnya. Usahakan baca subhana rabbiyal azim atau zikir yang semisal yang disebutkan sebagai bacaan ruku. Baik, yang kelima adalah ucapan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, dibaca 3 kali. Baik makmum, baik imam, baik sholat sendiri dan seterusnya. Baik. Yang keenam adalah rabbighfirli atau bacaan yang semisal. Bacaan yang semisal yang pian hafalkan selama ini, yang pian kuasai selama ini. Ketika duduk antara 2 sujud, maka bacaannya itu sifatnya wajib. Dan duduk di antara 2 sujud, gerakannya itu masuknya rukun. Itu masuknya rukun. Jadi selalu berdampingan antara rukun dengan wajib. Antara rukun dengan wajibat ini. Baik. Ini ada 2 keterangan, dibaca 1 kali atau dibaca 2 kali. Atau bagi yang menghafalkan doa duduk di antara 2 sujud yang panjang, maka silahkan baca 1 kali. Baik.
Kemudian yang ketujuh adalah tasyahud awal. Yang dimaksud dengan tasyahud awal ini bukan duduknya, tetapi bacaannya. At-tahiyyatu lillahi dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedelapan adalah duduk tasyahud awal. Ini masuknya adalah wajibat sholat. Baik, kita ambil yang terakhir. Insya Allah sisa 8 menit. Sunan. Artinya ketika seseorang sudah mendatangkan, memenuhi syarat-syarat sah sholat, kemudian ditunaikan rukun-rukun sholat yang jumlahnya 14, kemudian dia tunaikan tadi berapa? Wajibat sholat yang jumlahnya 8, maka sholat tersebut sudah dikatakan sholat yang sah. Tetapi apakah dinamakan sholat yang sempurna, sholat yang ideal, sholat yang 100%? Maka belum. Sampai mendatangkan apa? Sunan atau sunnah-sunnah sholat. Kalau yang tadi itu batas minimal, ya sudah diterima. Pian diterima. Nah itu maksudnya seseorang memenuhi syarat-syarat sebelum sholat, memenuhi rukun-rukunnya, mengerjakan syarat-syarat wajibat sholat. Itu sudah dikatakan sudah aman. Tetapi dikatakan kapan sholat seseorang sempurna, manakala dia menunaikan juga dan mengerjakan sunannya atau sunnah-sunnahnya. Baik, kita langsung baca apa yang dimaksud dengan sunan dalam sholat. Sunan dalam sholat adalah bagian-bagian bacaan. Nah, ini berarti lebih banyak apa? Bacaan. Bacaan dan gerakan yang dianjurkan. Lihat di sini, dianjurkan. Memang dianjurkan. Kalau tidak dilakukan tidak masalah. Tetap sholat seseorang telah sampai ke titik aman. Tetapi tentunya seseorang kalau ingin mengerjakan yang terbaik. Kalau bisa perfect, dia kerjakan semampunya. Karena sholat ini juga sholat yang kita kerjakan ini tidak banyak, maka usahakan yang tidak banyak ini dimaksimalkan. Sebagaimana pesan atau wasiat dari seorang imam dari kalangan tabi'in terkenal, Maimun bin Mihran, beliau mengatakan amal-amal kita ini tidak banyak. Maka yang tidak banyak ini usahakan maksimal. Usahakan maksimal. Baik. Sunnah atau sunan itu terbagi menjadi dua, hadirin sekalian. Ada sunnah gerakan, ada sunnah ucapan. Apa saja yang masuk kategori sunnah gerakan itu disebutkan ada 5. Bisa lebih dari ini, tetapi ini yang sering terjadi. Baik. Yang pertama adalah mengangkat tangan. Makanya kita lihat ada, kalau yang pernah lihat di mungkin berkesempatan menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umroh, melihat ada sebagian negara itu dia tidak mengangkat tangannya. Baik, karena ini termasuk sunnah gerakan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Tetapi yang di kita itu yang populer adalah memang mengangkat tangan, karena itu memang sebisa mungkin kita lakukan dengan sempurna, kita lakukan, kita penuhi rukun-rukunnya, wajibatnya, dan kita penuhi sunannya. Baik, yang kedua adalah bersedekap. Bersedekap. Yang dimaksud dengan bersedekap adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan letaknya itu boleh di atas dada seperti ini, boleh di antara pertemuan antara dada dan perut, atau di pas dengan pusar, pas dengan pusar. Tetapi sebagian ulama berpendapat tentang yang di bawah pusar, tetapi kita ambil standarnya kira-kira di bagian sebelah sini, antara dada sini, atau di pertemuan antara dada dan rongga perut, di tulang lunak di bawah tulang dada ya, atau di pusar. Baik. Kemudian itu bersedekap, termasuk sunnah gerakan dalam sholat. Kemudian yang ketiga adalah memandang ke arah sujud. Jadi seseorang dia memfokuskan pandangannya ke arah tempat sujudnya. Memang di sana ada mungkin pendapat yang mengatakan kalau berada di Ka'bah, di depan Ka'bah, tidak perlu lagi melihat ke arah sujud, tetapi langsung melihat ke arah Ka'bahnya, atau sebagian lagi memandang tidak harus ke tempat sujud, yang penting dia pandangannya bisa ke depan atau ke tembok, tetapi dia yang penting fokus dan sebagainya. Tetapi kita sedang bicara tentang keumuman. Kita sekarang bicara tentang keumuman. Baik, memandang ke arah sujud. Jadi usahakan
Kenapa memandang ke arah sujud? Karena ia lebih fokus atau membuat seseorang lebih mudah untuk fokus dan khusyuk dalam sholatnya. Ketimbang orang banyak nengok ke kiri dan ke kanan. Ada orang sholat, dia ada yang masuk, dia tengok. Ada yang mungkin ngapain, dia tengok. Dan seterusnya. Ini tentunya kurang fokus atau kurang khusyuk di dalam sholatnya. Baik, yang keempat adalah merenggangkan kedua kaki ketika berdiri. Jadi memang sunnahnya kaki itu direnggangkan, bukan dirapatkan seperti ini. Apalagi kalau sholat berjamaah. Sholat berjamaah, apalagi kalau bahu kita ini besar, atau mohon maaf badan kita agak besar, usahakan sesuai berdiri. Jangan minimalis, kasihan yang di sampingnya nanti. Kasihan yang di sampingnya, menyesuaikan, merapatkan. Dan ini disebutkan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Baik. Kemudian yang kelima adalah menggenggam kedua lutut. Tempurung lutut itu digenggam ketika ruku sembari meluruskan punggung dan kepala. Artinya memang sebisa mungkin posisi punggung kita dan kepala kita ini searah atau selurus mungkin. Dan posisi tangan kita itu diposisikan menggenggam atau mencengkram tempurung lutut ketika sedang ruku. Baik. Kemudian sunnah ucapan adalah seperti doa istiftah. Dan doa istiftah ini ada banyak sekali versinya. Allahumma ba'id baini, bisa. Semua. Kemudian ada lagi bacaan apa? Subhanakallahumma, dan seterusnya. Ada banyak sekali versi-versi yang dibaca. Makanya ada sebagian pendapat yang mengatakan sebisa mungkin kita membaca, kalaupun tidak bisa bervariasi, minimal sesekali kita ganti bacaan doa istiftah kita. Selama doa-doa istiftah itu memang didapatkan atau memang valid di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Sesekali kita baca doa istiftah yang versi hadis sahabat ini, sesekali kita baca doa istiftah dari versi sahabat yang lain, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah ucapan bismillah. Kapan bacaan bismillah ini dibaca? Sebelum istiftah kah atau setelah istiftah? Di sini setelah istiftah. Baik. Ucapan ta'awud, seseorang boleh berta'awud sebelum dia masuk ke dalam atau lebih jauh dalam sholatnya. Jadi ketika selesai takbiratul ihram, maka kemudian dia bisa membaca di situ ta'awud agar dilindungi oleh Allah Tabaraka Ta'ala dari gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan setan yang tentu saja berusaha agar seseorang itu selesai dari sholatnya hanya mendapatkan sepersekian dari pahala di dalam sholatnya karena dia kehilangan khusyuk atau kehilangan fokus di dalam sholatnya. Baik, kemudian yang keempat di antara sunnah dalam sholat juga adalah ucapan amin. Kemudian yang kelima adalah baca ayat setelah Al-Fatihah. Jadi baca ayat setelah Al-Fatihah termasuk sunan dalam sholat. Kemudian yang keenam adalah menambah bacaan ruku dan sujud. Baik, lebih dari 3 kali boleh. Lebih dari 3 kali boleh. Dan juga termasuk juga di dalam hal ini adalah seseorang berdoa ketika sujud. Berdasarkan hadis khusus dari Nabi SAW, fa'ammas sujud fa'aktsiru fihi minad du'a. Adapun ketika sedang sujud maka perbanyak doa-doa di situ. Minta sama Allah Tabaraka Ta'ala ketika sedang sujud. Karena Allah sangat senang dalam posisi itu. Hambanya sedang merendah dan menghinakan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah doa pada penghujung tasyahud akhir sebelum taslim. Jadi ini adalah tempat orang berdoa. Jadi tempat berdoa itu ada 2 di dalam sholat. Yang biasanya dilakukan ketika sujud, setelah membaca doa sujud, Subhana Rabbil A'la sudah ditunaikan 3 kali, masih ada waktu, atau kalau sholat sendirian maka boleh memperpanjang dan memperlama sujud kita, baca di situ doa-doa yang kita inginkan. Itu tempat pertama. Tempat kedua, kita bisa berdoa dalam sholat kita itu adalah sebelum salam. Setelah selesai kita bertasyahud akhir. Setelah selesai doa tasyahud akhir, maka silahkan di situ juga panjatkan doa yang kita mau atau kita inginkan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Mungkin ini sampai di sini.
sudah jam 2 lewat 2. Mohon maaf atas keterlambatannya 2 menit. Ini kurang lebih tentang ilmu yang kita perlu pelajari tentang rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat kita. Kapan sholat kita itu dikatakan sudah mencapai titik aman, tetapi seseorang tidak hanya berpuas diri dengan sampai di sini, tetapi dia harus datangkan semua sunnah-sunnahnya karena dia berusaha melakukan semaksimal mungkin ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah nanti di bulan depan, semoga Allah mudahkan pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang pilar atau rukun Islam yang berikutnya, yaitu zakat. Dan jika masih ada waktu, kita ambil juga pembahasan tentang puasa dan haji. Tentunya kita akan ambil yang terpenting dari yang penting. Semuanya penting, tetapi kita ambil yang pentingnya. Ini pembahasan tentang sholat ini tidak semuanya tersampaikan. Karena waktunya kita menimbang cuma 1 jam, sehingga yang kita sampaikan, yang kita paparkan kepada antum semua ini, kepada pian semua ini adalah bagian-bagian yang terpentingnya. Dan kita jauhkan atau kita hindarkan sedikit tentang perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama tentang ini masuknya ke ini masuknya ini, itu kita sisihkan sementara waktu karena kita ingin fokus antum semua menguasai bahwasanya ini masuk rukun sholat harus kutunaikan, ini masuk wajibat sholat, ini kuusahakan untuk dikerjakan, kalau tertinggal maka ditutup dan ditambal dengan sujud sahwi dan seterusnya. Ini belum membahas tentang sujud sahwi, belum membahas tentang kondisi seseorang ketika sholat dia baru sadar ternyata di bajunya ketika sudah masuk sholat rakaat ketiga dia lihat di bajunya ada kuning misalkan dan seterusnya, atau ada kotoran dan seterusnya. Ini bagaimana sholat itu masih dibahas atau perlu dibahas lebih lanjut. Nah, tentunya bukan tempatnya di pengajian pegawai seperti ini. Nanti jika ingin belajar ikut mungkin kajian fikih sama Ustadz siapa di sini? Ustadz Haikal ya? Ada kajian fikih Ustadz Imad? Tidak ada. Kajian malam biasanya? Tidak ada ya? Nah, itu juga kalau ingin lebih kita harus memang belajar. Kita harus belajar minimal hal-hal yang kita butuhkan dalam pelaksanaan sholat ini agar semakin bagus dari hari ke hari, bukan semakin mundur dan semakin buruk sholat kita dari hari ke hari. Baik, hadirin sekalian, mungkin sampai di sini apa yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya